Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 dari mata kuliah sistem operasi akan menginstalasi web server dan Ubuntu dan client servernya yang akan dilanjut oleh Yudis. Ini ada anggota kelompok satu Samil Agni Ikramulo dengan NIM 19220089 dan Dharma Widiatma 19221289 dan Muhammad Rifal 19220985 dan Rian Akmal Lakoni dengan NIM 19220837 dan saya sendiri di Firdaus 19220983. Instalasi VirtualBox. F5 nggak sih? VirtualBox adalah perangkat lunak pada sistem operasi virtualisasi yang mampu mengubah sesuatu menjadi sebuah bentuk nyata. Contoh, jika Anda melakukan instalasi operasi Windows pada PC, maka secara tidak langsung dapat mengoperasikan sistem operasi lainnya di Windows. Dengan demikian akan memudahkan pengguna dalam belajar menginstal sistem pada operasi. Cukup dengan menggunakan VirtualBox. Pada tugas kelompok sistem operasi ini, virtual machines yang digunakan adalah Oracle VirtualBox versi 7.12 yang bisa diunduh dari halaman ini. Instalasi Ubuntu Server. Ubuntu Server merupakan salah satu sistem operasi Linux yang berperan sebagai server di suatu jaringan. Ada banyak pilihan Linux untuk server, namun yang kami gunakan saat ini adalah Ubuntu Server versi 22.043 LTS yang dapat diunduh di link yang disediakan. Instalasi Ubuntu Server. Satu, buka aplikasi Oracle VirtualBox. Dua, klik icon New pada menu, isi nama file dengan Ubuntu Server, pilih lokasi file ISO dari Ubuntu Server. Tiga, centang kotak Completed Installation dan ketik Next. Tiga, setting ukuran memori dan prosesor dari virtual machine. Atur memori dan prosesor menyesuaikan spesifikasi minimal dari sistem operasi yang akan diinstal. Bisa juga menggunakan setting default yang sudah ada. Lalu klik next. 4. Setting ukuran hard disk virtual machine. Atur hard disk menyesuaikan spesifikasi minimal dan operasi yang akan diinstal. Bisa juga menggunakan setting default yang sudah disediakan. Ringkasan konfigurasi menampilkan ringkasan dari konfigurasi virtual machine yang sudah disesuaikan lalu klik finish. 6. Hasil. Ini tampilan dari hasil konfigurasi di sebelah kiri ada nama, di sebelah kanan ada detail terkait filenya. 7. Konfigurasi jaringan. Buka icon setting, pilih network, pastikan centang kotak enable network adapter, pilih Widga adapter lalu klik OK, terus menjalankan virtual machine. Setelah network sudah diubah, terus klik icon start. 9. Booting. Setelah dijalankan akan muncul menu booting dari Ubuntu Server, pilih try or install Ubuntu Server lalu tekan enter. 10. Pemilihan bahasa. Setelah booting selesai muncul menu pemilihan bahasa, kita pilih Inggris lalu klik enter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dharma Widiatma. Selanjutnya di instalasi Ubuntu Server yang ke-11 itu setting keyboard. Berikut adalah konfigurasi keyboard yang kita biarkan sesuai default, yaitu Inggris, lalu pilih down. Kemudian yang ke-12, pilih tipe instalasi. Kita pilih Ubuntu Server, lalu pilih down. Yang ke-13, network connection. Virtual machine akan mendeteksi jaringan apabila tersedia, lalu pilih down. Kemudian yang ke-14, konfigurasi proxy. Kita tidak memakai proxy, jadi kita melewati langkah ini. Lalu lanjut kita pilih down.
Yang ke-15, konfigurasi Ubuntu Mirror. Kita tidak memakai mirror, jadi kita lewati langkah ini juga. Yang ke-16, konfigurasi penyimpanan. Kita pilih use and entry disk, lalu kita pilih done. Lanjut yang ke-17, ringkasan. Berisi sebuah ringkasan dari setting yang sudah kita lakukan, pilih done, konfirmasi, pilih continue. Yang ke-18, profil setup. Di sini kita meminta membuat profil yang akan digunakan untuk mengakses Ubuntu server. Kami menggunakan profil sebagai berikut, yaitu namanya kelompok underscore 2, servernya kelompok underscore ke underscore 2. Untuk username kita pakai admin 01, kemudian passwordnya adalah 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian ada di ke-19 itu SSH setup. Di sini kita pilih untuk menginstal Open SSH untuk remote access secara aman. Lalu kita pilih done. Yang ke-20 fitur server. Bagian ini berisi fitur yang bisa kita install, tapi kita lewati langkah ini. Setelah langkah ini proses instalasi akan berlangsung sehingga kita tunggu sampai selesai. Yang ke-21 yaitu kita reboot setelah instalasi, kita diminta untuk reboot atau di restart. Langkah kedua, instalasi, akan muncul pesan untuk melepas perangkat instalasi, namun karena kita menggunakan virtual machine, jadi langsung tekan enter dan tunggu sampai proses selesai. Yang terakhir, login. Langkah ke-23, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu Server, yaitu halaman login. Kita bisa login dengan username yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, setting website server akan dilanjutkan oleh Syamil. Untuk setting web server dilakukan oleh saya Muhammad Rizal. Selanjutnya settingan yang pertama adalah login. Ini adalah tampilan setelah login menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Di Ubuntu Server, password yang diinput tidak akan terlihat, jadi cukup input password seperti biasa dan pastikan tidak ada salah ketik. Dan yang kedua, membersihkan tampilan dengan mematikan perintah clear. Nah, clear ini digunakan untuk membersihkan dan mengosongkan layar dari tampilan. Selanjutnya ada update PC. Nah, kita perlu melakukan update terlebih dahulu untuk memastikan kita memiliki titik terbaru agar kita memiliki tools yang diperlukan. Nah, perintahnya itu sudo apt update. Setelah dijalankan akan ada permintaan password, masukkan password dan tunggu sampai dengan selesai. Kemudian yang keempat ada install Apache Web Server. Nah, itu tampilannya setelah selesai menginstal Apache Web Server pada Ubuntu Server. Perintahnya sudo apt install Apache 2. Selanjutnya konfigurasi firewall, perintahnya sudo fw atlist. Nah, ini bertujuan untuk menampilkan daftar aplikasi yang telah dikonfigurasi dalam firewall. Dan yang keenam adalah konfigurasi firewallnya juga, ada sudo long apache. Nah, ini berguna untuk setiap akses ke Apache diizinkan untuk melalui firewall terlebih dahulu. Selanjutnya ada sudo allow open SSH. Ini bertujuan untuk setiap akses open SSH diizinkan untuk melalui firewall terlebih dahulu. Dan yang ke-8 ada sudo allow enable. Selanjutnya langkah ke-9 konfigurasi firewall juga ada sudo status. Nah, ini bertujuan untuk melihat status dan konfigurasi dari firewall. Yang ke-10 web server status. Nah, kita lihatnya dengan perintah sudo system ctl status apache 2. Nah, ini untuk bertujuan
melihat status server Apache apakah sudah berhasil di running atau belum. Oke, yang ke-11, install NetTools. Nah, perintahnya sudo apt install NetTools. Nah, ini bertujuan untuk menginstal package yang dapat membuat kita bisa menggunakan berbagai tools jaringan seperti melihat alamat IP. Kemudian langkah ke-12, melihat alamat IP-nya itu perintahnya IP config. Nah, ini bertujuan untuk melihat alamat IP dari web server yang sudah diinstal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syamil. Oke, ini instalasi Linux Lite. Ubuntu Server merupakan salah satu sistem operasi Linux yang berperan sebagai server di suatu jaringan. Ada banyak pilihan Linux untuk server, namun yang kami gunakan saat ini adalah Ubuntu Server versi 22.04.3 LTS Linux Lite. LTS Linux Lite adalah distribusi Linux berbasis Debian dan Ubuntu yang dibuat oleh tim pemrogram yang dipimpin oleh Jerry Bezenskon. Dibuat pada tahun 2012 yang menggunakan implementasi khusus XPath sebagai lingkungan desktopnya dan yang berjalan di kernel Linux utama yang dapat diunduh di linuxliteos.com. Pertama-tama kita buka aplikasi Oracle VirtualBox, klik icon new pada menu, isi nama file dengan client server, pilih lokasi file ISO dari Linux Lite, centang kontak unit table installation, lalu klik next. Next. Setting ukuran memori dan processor dari virtual machine. Aturan memori dari processor menyesuaikan spesifikasi minimal dari sistem operasi yang akan diinstal. Bisa juga menggunakan setting default yang sudah ada, lalu klik next. Lalu kita setting ukuran hard disk virtual machine. Atur hard disk menyesuaikan spesifikasi minimal dari sistem operasi yang akan diinstal. Bisa juga menggunakan setting default yang sudah ada, lalu klik next. Konfigurasi jaringan, buka icon setting, pilih network, pastikan centang kontak enable network adapter, pilih bridge adapter, lalu klik OK, klik icon start. Ini tampilan dari welcome pack Linux Lite. Lalu kita konfigurasi keyboard, kita gunakan default yaitu English, lalu klik next. Update dan perangkat lunak lainnya, centang instalasi 3-part software for graphics and Wi-Fi hardware and education media format. Setelah update and other software, Anda akan masuk ke halaman instalasi tipe. Dari sini pilih bagaimana Linux Lite akan diinstal. Konfigurasi lokasi, pilih region dan zona waktu sesuai lokasi, lalu next. Konfigurasi user, di sini username dan password pastikan untuk mencentang kontak login otomasi. Jika Anda ingin login secara otomatis ke Linux Lite, setelah selesai klik lanjutkan, tunggu sampai selesai. Tampilan selesai instalasi sistem update. Ketika sudah selesai instalasi sistem update, sebuah pesan akan muncul di ke-13, tampilan selesai instalasi sistem update. Ketika sudah selesai instalasi update, sebuah pesan akan muncul di layar, kita pencet restart sekarang. Ketika kita udah restart, kita close di bawah, akan tampilan welcome. Next. Tampilan dari Linux Lite. Masukkan alamat IP dari web server sebelumnya dan masukkan di Mozilla Firefox, lalu enter, maka akan muncul ke halaman default pack dari web server Apache. Akan dilanjutkan demo oleh Yudis. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan demonya. Ini kita masuk ke
client server lah yang di Linux Ubuntu, dan kita masukkan if config yang sudah ada di Ubuntu servernya, dan kita masukkan 192.168.142.104 142.104 dan kita jalankan. Dan ini tampilan dari Apache 2 default pack-nya yang sudah kita jalankan di Linux LTE-nya. Oke, sekian dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.